Kerja gue, I mean like, ya gue kemana-mana. Kemarin seminggu habis balapan pergi, ya kan? Bahkan seminggu sebelum balapan gue dari Bali, Labuan Bajo. Orang lihatnya emang kayak jalan-jalan, cuman emang kerja gue jalan-jalan. Kayak gitu, ya. Gue tuh lihat lo juga orang yang kayaknya tuh nggak ngoyo gitu dalam hidup, kayak oh ya udah apa yang terjadi pada gue ya udah yuk kita telan, kita kerjain, kita jalanin gitu. Lo beneran gitu nggak sih orangnya atau sebenarnya enggak? Ya yang lo lihat gimana sekarang? Ya gue begini loh, apapun yang datang ke hidup gue yakin itu takdir yang terbaik yang Allah kasih ke gue. Ngerti nggak? Itu udah mungkin saat itu pahit, kayak lo telan pil pahit yang gak udah. Pahit banget di tenggorokan, tapi gini loh, sabar itu pahit tapi berbuah manis, ngerti nggak? Kalau lu bisa telan pahitnya sabar, nanti hasilnya akan manis, sehingga lu lupa kalau lu tuh pernah sakit, saking indahnya manisnya sabar, seperti itu. Oke, nah di saat-saat lagi jatuh banget nih gitu, karena pasti yang namanya hidup kan pasti ada ups and downs lah ya gitu, apalagi ya kita tahu juga gitu Baba pernah mengalami hal yang kurang enak juga ya di tahun lalu gitu. Apa sih yang membuat lo tuh terus jalan gitu? Karena kalau misalnya kita ngomong aja kayak yuk sabar kayak sabar kan suka susah ya gitu. Nah kalau lu apa sih gitu, maksudnya apa yang membuat lo keep on going dan jadi bisa terus mengukir prestasi gitu dengan apa yang terjadi gitu pada lo sampai saat ini? Ini dikit ya. Kayak dulu tuh orang bilang sabar, ikhlas. Gue ajak dia salaman. Kenalin nama gue Hasan Sabar Alaidrus. Kenalin nama gue Hasan Ikhlas Alaidrus. Setiap orang yang ngomong sabar sama ikhlas, sabar ikhlas itu apa sih? Ngerti nggak? Itu cuma di mulut doang. Semakin lo ucapin, semakin lo nggak ikhlas, semakin lo nggak sabar. Lo telan aja. Nah motivasinya apa? Ya udah, mau gimana? Life must go on. Ngerti nggak? Life must go on, dan alhamdulillahnya gue ketemu Akbar, dan Akbar itu ngebangun orangnya, ngerti nggak? Dan gue banyak ngambil hidupnya Akbar sih. Gue ikut dia kerja dari pagi sampai subuh. Subuh dari kita pagi tidur sampai subuh? Iya. Subuh kita tidur, jam 8 dibangunin lagi, ayo kita lanjut tidur di mobil, kita harus ke Jakarta. Gue ikutin gaya hidup dia, sampai sekarang gue kayak dia. Kerja gue, I mean like, ya gue kemana-mana. Kemarin seminggu habis balapan pergi, ya kan? Bahkan seminggu sebelum balapan gue dari Bali, Labuan Bajo. Orang lihatnya emang kayak jalan-jalan, cuman emang kerja gue jalan-jalan. Kayak gitu. Ya apa ya, life must go on, lo harus hadapin, syukurin, nikmatin, jalanin. Nggak ada lagi. Terus lu mau ngapain? Dunia ini nggak akan mampu merubah sedih lu jadi bahagia, enggak. Bergerak. Lu kalau mau bikin diri lu seneng, lu jangan nungguin orang lain nggak ada yang bikin lu seneng. Lu sendirian di dunia ini, sendirian. Lu lahir sendirian, lu mati sendirian, dan lu ketika susah lu juga sendirian. Jadi udah lu telan tuh sendirian lo. Nanti ketika lu udah bangkit lagi, lu bakal ketemu orang lagi. Kayak gitu. Oke. Nah dengan kehadiran Miwa juga, apakah itu salah satu motivasi lo juga untuk terus bergerak? Jelas lah, maksudnya ya Miwa juga nggak mungkin mau ngelihat bapaknya kayak, mungkin dia nggak lihat tapi dia bisa rasain ya. Dia sering kadang pelukin gue yang spontan, sayang, cium. Lucu banget. Serius. Baba tau nggak, Miwa tuh sayang banget tau sama Baba. Itu kayak gue bilang, kakak, Baba lebih sayang sama kakak. Maksudnya kayak gini loh, anak kecil itu mirroring kita ya. Kalau kita touchy ke dia, dia akan touchy ke kita. Dan kalau kita heart to heart, dia juga heart to heart. Ngerti nggak? Mungkin dia nggak pernah ngeliat air mata gue, tapi dia mungkin ngerasain apa yang gue rasain. Karena ya sekarang ketemunya udah seminggu. Ya dong, tapi ketika gue seminggu sama dia, gue akan jadi full time daddy sama dia. Sebisa mungkin. Makanya gue everywhere I go, gue sama dia. Tanpa Neni. Oke. Nah, tanpa Neni itu sih yang gue sangat-sangat amazed gitu di zaman yang sekarang. Justru kalau misalnya kita butuh bantuan apa tuh gampang nyarinya gitu, apalagi sekarang juga maksudnya ada aplikasinya lah untuk kayak bantu nemenin segala macam. Tapi lo memutuskan untuk selalu sama dia sendirian gitu. Nah lo gimana juggling antara kerjaan lo yang juga banyak gitu sama terus ngurus Miwa kalau lagi minggunya sama lo gitu, Bang? Ya, kayak gini nih, Miwa gue ajak kan, tapi dia nggak rewel kan. Karena gini, gue udah ngasih pengertian, Baba cari uang,
segala macam. Miwa kalau mau ikut Baba tapi Miwa jangan nangis ya, jangan minta pulang ya. Tapi alhamdulillah dia nggak pernah. Ya menurut gue dia paham sih gini. Dan kenapa gue tidak mau memakai Neni, dan maksud gue tidak bermaksud orang yang pakai Neni itu bermasalah ya. Ini karena gue pribadi ya. Menurut gue masa kecil anak gue cuma sekali dan nggak bisa diulang lagi. Lo kehilangan masa kecilnya, lo kehilangan masa dewasanya. Saat 0 sampai 5 tahun itu usia balita. Ya kan? Nah, kalau gue pegang itu dari dia kecil sampai sekarang, sampai bulan depan dia ulang tahun. Habis itu Kelima dia, ya? Iya. Agak ada achievement, kebanggaan dalam diri gue, seorang laki-laki sendirian bisa ngurusin anak, kasih makan, cebokin, ajak jalan ke mall, main bola bareng, semua hobi gue ditemenin. Dan tanpa bikin dia risih. Ya gue juga bukan bapak yang agak gila ya, jadi gue ada kesibukan tapi gue tetap perhatiin, gue kasih makan, kasih susu gitu. Oke. Nah sama halnya kayak minggu lalu pas tadi lo sempat cerita juga ya kalau lo seminggu pergi ke berbagai kota nih di Indonesia gitu. Miwa kadang suka rewel nggak sih misalnya ngajak video call atau apa, maksudnya kalau di tempat-tempat yang lo kunjungi kan kadang sinyalnya suka jelek ya gitu, dia suka bete nggak sih? Kemarin pas gue lagi motoran malam-malam, kan handphonenya gue taruh di holder gitu ya. Gue tahu nih Mbak Siti, mbaknya dia nelfon yang di rumah. Gue angkat, pasti Miwa karena nggak mungkin mbak yang nelfon gue kan. Gue angkat, Kak Baba nggak denger, Baba lagi di motor. Iya udah, jangan dimatiin. Iya udah, dia cuma pengen gue liatin dia main atau pokoknya ada gue. Itu sering banget. Terus kayak malam-malam dia nggak bisa tidur, Baba lagi ngapain? Baba lagi di luar kota, Baba kapan pulang, Miwa kangen. Itu tuh yang agak-agak berat ya, tapi ya harus dinikmatin ya sih, kayak ya udah kenyataannya sekarang gini gitu. Mau gimana, yang penting gue sebenarnya kalau dicariin gue seneng tau. Paham nggak? Iya. Seneng banget lah, maksudnya kayak karena lo jadi ngerasa penting gak sih buat Miwa gitu? iya, kayak dia nggak lupa lagi sama gue gitu. Seneng sih Miwa, maksudnya kayak Miwa makanya kadang nih kalau dia dikasih handphone, dia mau main, dia mau sholat, dia ngaji, ditaruh handphonenya, Baba jangan matiin. Jadi gue nungguin dia, even gue kayak ada aktivitas tetap nggak dimatiin, nggak boleh ngeliatin dia. Dia ada so sweet-nya juga sih, so sweet banget. Oke, nah ada nggak sih hal yang suka dia selalu minta lo bawa pulang kalau lo abis riding keliling Indonesia gitu? Dia selalu minta waktu. Nggak pernah minta barang. Kalau anak kecil kan kayak Baba pulang dari sini minta beliin apa? Nggak pernah. Iya, kalau sama gue lah, beli mainan. Ngerti nggak? Dan dia tahu ketika gue ketemu dia, pasti gue bawa gift. Jadi anak kecil tuh sukanya surprise. Oke. Kalau kita janjiin, dia pasti rewel. Ditanyain tuh setiap hari. Mendingan gak usah ngomong apa-apa, pas ketemu, ini buat kakak. Dia pasti girang. Kalau dia nggak suka, ya udah kita beli yuk, gitu. Kita pergi. Pasti gue ada, ya kadang nggak melulu tentang mainan ya. Kasih dia waktu untuk main skateboard, main sepatu roda, dia itu udah seneng banget. Kayak gitu. Oke. Lo ada kepikiran gak sih kalau Miwa lebih gede lagi nanti lo mau ajak dia riding? Oh, jangan sedih. Apa udah pernah? Enggak, Oh, riding enggak ya? komplek udah. Dia umur 8 tahun udah gue planning, udah pasti gue ajak diving, naik gunung. Ya semua kegiatan gue lah, kalau 8 tahun kan lebih besar dari sekarang ya. Seenggaknya dia bisa. Dia kalau pipi sendiri udah bisa cebok ya, tapi kalau pup belum. Jadi masih harus sama gue. Jadi kalau udah 8 tahun tuh kayak, Baba Miwa pipis ya udah, ngerti nggak? Gue udah ngelatih untuk gimana caranya makan sendiri. Jadi even gue lagi ketemu klien, mesen makan, dia makan, gue makan sambil ngobrol sama klien, gak nyuapin. Bukan berarti gue gak mau nyuapin, amin dia harus sudah mandiri saat itu. Karena ya kegiatan gue outdoor activity semua. Ya karena mungkin gue belum punya anak laki, hobi gue hobi laki, punya anak perempuan. Jadi dia kebawa ke hobi gue gitu. Lo kira-kira akan sedih nggak kalau ternyata Miwa nggak suka apa yang lo suka di kegiatan outdoor? Misalnya dia lebih pingin nari, pingin apa? Loh, nggak masalah. Nggak apa-apa? Enggak. Gue nggak pernah maksa dia. Oke. Gue kemarin mau ngajak dia main go-kart. Dia bilang, Miwa mau motor, bah. lebih ekstrim lagi kan? Ekstrim lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, gue beliin. Nanti gue beliin motor yang kecil, biar dia cobain dulu. Nanti main di pasir, jadi kalau jatuh nggak sakit. Iya. Menurut gue, looks like Barbie, tapi kalau fight like Bruce Lee. Tetap feminim, tapi bisa semuanya. Why not? Bener. Iya nggak? Jadi apa ya? Superwoman? Iya.
itu gue dikasih cek jantung gitu, cuman dia nggak bisa ngevonis, ngerti nggak? Gue di EKG apa gitu yang dikasih gitu. Sakit banget demi Allah, gue nggak bisa napas gue nggak panjang. Supirnya udah panik kan, gue bilang, lu nggak usah panik, gue nggak mau mati, gue cuma nggak bisa napas nih.